Tadi sudah kita melakukan rapat internal dan Bapak Presiden memberikan arahan ke kami sebagai berikut. Tapi kami update dulu ke Bapak Presiden karena di hari Minggu kemarin Bapak Presiden khusus menelpon kami untuk memastikan bahwa masyarakat itu dilindungi dari obat-obatan yang ada. Jadi prioritas dari Bapak Presiden adalah memastikan bahwa seluruh masyarakat bisa terlindungi dari obat-obatan ini. Saya update sedikit, per hari ini kasus totalnya ada 245 di 26 provinsi. 8 provinsi yang mengkontribusi 80% kasus adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Aceh, Jawa Timur, Sumatera Barat, Bali, Banten, dan Sumatera Utara. Fatality rate atau yang meninggal persentasenya dari jumlah kasus 245 ini cukup tinggi, yaitu 141 atau 57,6%. Jumlah kasus ini sebenarnya mulai naik di bulan Agustus. Ya. Jadi sebelum Agustus itu angka kematiannya normal, dari tahun ke tahun angkanya kecil, di bawah 5. Tapi bulan Agustus itu mulai naik ke 36, September naik lagi ke 78, Oktober sampai sekarang 114, dan itu sebagian besar menyerang di bawah 5 tahun. Nah, sejak Agustus itu kita amati, teman-teman, Kemenkes sudah melakukan review patologi. Jadi kita lakukan analisa lab patologi karena dugaan kita penyebabnya di September adalah virus, bakteri, atau parasit. Jadi balik lagi ya, kasus ini teridentifikasi kenaikan di bulan Agustus, bukan di awal tahun, di bulan Agustus. Bulan September kita kumpul, kita melakukan analisa patologi dari anak-anak yang terkena kasus ini untuk melihat apakah dia terkena virus atau bakteri atau parasit. Hasil analisa patologi itu kecil sekali kemungkinannya disebabkan oleh virus atau bakteri. Jadi misalnya ada bakteri Leptospira, itu banyak dibicarakan. Ini bisa menyebabkan sakit ginjal. Kita udah cek semua anak yang kena itu 0% bakteri Leptospira gitu ya. Kita bilang oh mungkin ini gara-gara COVID. Kita udah cek semua anak yang kena kurang dari 1% yang ada COVID-nya, positif virus COVID-nya. Jadi dari situ di bulan September kita memang terus terang masih menduga-duga ini penyebabnya apa. Karena hasil tes patologi di bulan September dari kenaikan kasus bulan Agustus itu tidak ada yang secara signifikan disebabkan oleh bakteri, virus maupun oleh parasit. Ya. Di akhir September, jadi sebelum 1 bulan mulai ada kenaikan, kita sudah mengeluarkan surat edaran ke seluruh rumah sakit, seluruh kepala dinas agar melakukan tata laksana perawatan yang standar. Nah, baru kita agak terang pada saat WHO mengeluarkan surat edaran 5 Oktober. Jadi balik lagi ya, kasus ini mulai terjadi bulan Agustus, bukan di awal tahun. Kita mulai bergerak di bulan September dengan analisa patologis yang kita dapetin tidak ketemu penyebabnya apa. Kemudian di 5 Oktober WHO mengeluarkan warning bahwa terjadi kasus yang mirip di Gambia, penyebabnya adalah zat kimia yang ada di pelarut obat-obatan. 5 Oktober. Nah, sesudah 5 Oktober ini kita menerima rilis dari WHO, kita komunikasi dengan WHO juga dengan pemerintah Gambia. Kita melakukan analisa toksikologi. Jadi kalau yang pertama di bulan September kita lakukan analisa patologi karena dugaan kita disebabkan oleh bakteri, virus, atau parasit. Begitu ada announcement WHO tanggal 5 Oktober, langsung kita minggu berikutnya lakukan analisa toksikologi karena mengarah lebih ke zat kimia. Dan dikonfirm kita tes ke 10 anak, 7 ternyata darahnya atau urinnya mengandung zat kimia ini. Jadi positif memang 70% orang yang kena itu disebabkan oleh adanya zat kimia ini di tubuhnya. Kita melakukan konfirmasi kedua, kita lakukan biopsi yang meninggal.
apakah ada ciri-ciri kerusakan ginjal yang disebabkan zat kimia ini. Karena sudah ketahuan kalau zat kimia ini merusak ginjalnya seperti apa. Kita cek 100%. Memang terjadi kerusakan ginjal sesuai dengan ciri-ciri yang disebabkan oleh obat kimia ini. Jadi itu memperkuat bahwa penyebabnya adalah obat kimia ini. Kemudian analisa yang ketiga untuk konfirmasi, kita datangin rumah-rumahnya. Seluruh rumah pasien ini kita datengin, kita ambil obat-obatannya, sekali lagi kita cek ada atau tidak obat-obatan senyawa kimia yang berbahaya ini. Kita menggunakan lab Pusat Polri, memang yang mereka lakukan sifatnya baru kualitatif, ada atau tidak, bukan kuantitatif kadarnya berapa. Ya. Tapi secara kualitatif ditemukan sebagian besar dari obat-obatan yang ada di rumah pasien itu mengandung senyawa kimia yang berbahaya ini. Jadi berdasarkan rilis dari WHO, adanya zat kimia di pasien, bukti biopsi yang menunjukkan kerusakan ginjalnya karena zat kimia ini, dan keempat adanya zat kimia ini di obat-obatan yang ada di rumah pasien, kita menyimpulkan bahwa benar penyebabnya adalah obat-obat kimia yang merupakan cemaran atau impurities dari pelarut ini. Nah, berdasarkan ini kita lakukan langkah konservatif, kita tutup dulu sekitar 1.100-an lebih obat-obatan yang ada pelarutnya. Nah, dari sini kita menunggu BPOM melakukan penelitian dan nanti akan di-announce oleh Ibu Penny bahwa sebagian pelarutnya itu bukan pelarut kimia, tapi pelarut mungkin dari air atau yang lain sebagainya. Itu rencananya nanti sore ini kita akan keluarkan surat untuk rilis. Ya, jadi ada 133 atau 150-an obat ya. Antara itu geser-geser angkanya nanti Ibu Penny yang lebih pasti. Obat-obatan yang memang pelarutnya tidak mengandung bahan kimia berbahaya kita akan rilis. Kemudian kelompok yang kedua, kita sudah bicara dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia. Ada beberapa obat-obatan memang yang sifatnya sirup, tapi dibutuhkan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit kritis, seperti epilepsi dan lain sebagainya. Ini kalau dilarang, anaknya bisa menderita atau meninggal gara-gara penyakit yang lain. Sehingga dengan demikian untuk obat-obat sirup yang gunanya untuk menangani penyakit kritis, itu kita perbolehkan, tapi harus dengan resep dokter. Harus dengan resep dokter. Itu mengenai obat-obatannya, dan sejak kita berhentikan, itu sudah kita amati penurunan yang drastis dari pasien baru masuk ke rumah sakit. Jadi kalau tadinya RSCM itu penuh, satu tempat tidur ICU anak tuh bisa diisi 2 atau 3, sekarang penambahan barunya sejak kita larang, itu turun drastis pasien barunya. Nah, yang kedua saya mau cerita mengenai obat-obatan. Jadi hasil diskusi kita dengan WHO dan juga dengan pemerintah Gambia, ditemukan obat yang namanya Fomepizole. Ya. Kita sudah menerima 20 file dari Singapura. Kita menunggu mungkin dari Australia akan masuk 16 lagi, either malam ini atau besok pagi. Kita sedang proses untuk beli dari Amerika, mereka punya stok nggak terlampau banyak di sana. Kita juga sekarang sedang dalam proses untuk beli dari Jepang, mereka ada stoknya sekitar 2000-an. Nah, ini kesiapan yang kita lakukan untuk menyediakan obat-obatnya, dan dari obat yang sudah datang 10 kita sudah cobakan ke pasien, 7 diantaranya membaik kondisinya. Jadi pasien itu biasanya ginjalnya tuh terganggu, dia nggak bisa kencing, nggak bisa keluar air seni. Tapi begitu dia kasih obat, mereka mulai keluar bayinya sedikit demi sedikit, ada yang sudah mulai banyak, dan yang tadinya tidak sadar mulai sadar kembali. Jadi kita bisa melihat dari 10 pasien yang diberikan obat ini, 7 sudah pulih kembali, sehingga kita bisa simpulkan bahwa obat ini memberikan dampak positif, dan kita akan percepat kedatangannya di Indonesia sehingga 245 ya yang masuk, dan mungkin akan masih agak bertambah sedikit, itu kita bisa obati dengan baik. Mungkin saya berhenti dulu di sini, saya silakan Ibu Penny untuk menjelaskan obat-obatan yang sudah direview oleh BPOM. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Menkes, rekan-rekan media sekalian. Tadi pesan Pak Presiden sangat jelas sekali untuk sangat berhati-hati ya. Jadi kami Badan POM juga dalam menguji, sampling dan menguji obat-obatan ini akan sangat berhati-hati sekali.
Dan saya kira nama-nama obat yang sudah kami sampaikan kemarin dan kemarin sudah diserahkan juga oleh Pak Menkes, nanti akan secara resmi Pak Menkes akan mengeluarkan surat edaran atau peraturan Pak Menteri Kesehatan untuk list dari obat-obat tersebut. Saya kira jenis obatnya pun juga tadi hasil dari kesimpulan pertemuan ratas tadi ya Pak ya, mungkin fokus pada obat-obatan yang tidak mengandung solvent 4 jenis solvent itu yang bisa mengandung impurities ethylene glycol dan diethyl glycol. Kemudian yang penting juga dalam proses ini kami sudah mendapatkan 2 industri farmasi yang akan kami tindak lanjuti menjadi pidana ya. Jadi kedeputian 4 yaitu kedeputian bidang penindakan dari Badan POM sudah kami tugaskan untuk masuk ke industri farmasi tersebut, bekerja sama dengan kepolisian dalam hal ini dan akan segera melakukan penyidikan untuk menuju pada pidana ya, perkara pidana dalam hal ini, sehingga untuk dua industri farmasi. Mungkin saya tidak menyebutkan sekarang karena prosesnya masih berlangsung dan akan segera nanti tentu kami komunikasikan pada masyarakat ya. Karena ada indikasinya bahwa kandungan dari EG dan EDG di produknya itu tidak hanya dalam konsentrasi sebagai kontaminan tapi sangat-sangat tinggi dan tentu saja sangat toksik, dan itu bisa tepat diduga bisa mengakibatkan ginjal akut dalam hal ini. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jadi memang zat kimia yang berbahaya ini itu kan merupakan impurities dari pelarut pembantunya ya. Pelarut pembantu yang namanya polyethylene glycol ini memang sudah lama dipakai ya. Bukan hanya di industri obat tapi di industri-industri lain juga. Memang banyak bertanya, kok dulu nggak apa-apa sekarang jadi seperti ini. Nah, penyebab impurities atau kecemaran ini saya sudah tanya dengan para ahlinya, paling besar penyebabnya adalah dari bahan baku. Jadi kalau kita ingin melihat kenapa sekarang begini, dulu tidak, kita sudah berkoordinasi dengan BPOM untuk melihat apakah ada perubahan dari jenis, tipe, atau juga asal dari bahan bakunya. Kita udah ada datanya, pergeseran dari negara-negara mana import bahan baku itu terjadi, tapi nanti saya akan sampaikan pada kesempatan khusus. Tapi kalau pertanyaan kenapa dulu enggak, sekarang iya, ini memang sangat tergantung terhadap bahan bakunya. Saya menjawab ya. Saya yang menjawab. Kami sudah melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang ada secara internasional, dan kalau di Indonesia itu namanya Farmakope Indonesia, yaitu tata cara pembuatan obat ya untuk obat apapun juga ya. Nah, di sana ditetapkan kadar dan bagaimana cara pengawasannya. Nah, EG dan DEG ini belum ada standar yang ada untuk menjadi referensi kami untuk melakukan pengawasan, baik itu di pre-market maupun di post-market, karena memang ini dilarang sebetulnya. Jadi sejak di awal di bahan baku itu dilarang ya, dan menjadi tanggung jawab dari pelaku usaha dalam ini produsennya untuk betul-betul juga mereka melakukan studi kajian analisa impurity sendiri terhadap bahan baku yang mereka beli itu ya. Nah, itu tanggung jawab mereka untuk melakukan pengujian, dan saya kira dengan adanya perubahan tersebut, ada kadar yang berubah ya. Mungkin saya tidak tahu, tentunya ini perlu pendalaman lagi yang lebih jauh sehingga berubahlah kadar ya dari impurity tersebut, dan mungkin saja nanti muncul kembali karena disampaikan bahwa proses
terbentuknya EGD-EG ini juga bisa terus berjalan pada saat proses produksi ya, dari awal setelah bahan baku kemudian dalam proses kinetik sintesa dari kimianya gitu ya. Tapi pada intinya Badan POM sudah melakukan pengawasan sesuai dengan aturan yang ada. Tapi dengan melihat kondisi yang ada sekarang memang ada beberapa titik-titik yang nanti harus diadakan, yang tadinya tidak ada, standar harus diperkuat lagi. Bapak itu ya, Pak Menkes. Memang surveillance kita sekarang lagi kita tingkatkan. Kita ingin memastikan apakah benar tidak konsumsi obat atau dia lupa mengkonsumsi obat. Ya. Jadi saya juga kasih contoh, dari 240-an, 45 yang udah kena, kita sudah datangi 206. Ya. Itu taraf pendidikannya beda-beda. Jadi ada yang bisa menyebutkan nama obatnya sekaligus nunjukin botolnya, ada yang benar-benar tidak tahu obat itu apa. Jadi memang taraf pendidikan dari masyarakatnya berbeda-beda. Jadi itu memang yang sekarang sedang kita pastikan bahwa tim surveillance kita pada saat dia melakukan surveillance, melakukan pertanyaannya itu disesuaikan dengan segmen dari pasiennya. Karena itu bisa saja terjadi, dia tidak ingat dia minum obat, padahal dia minum obat, atau dia termsnya dia ini mungkin bukan obat atau ramuan atau racikan lainnya. Ya, jadi itu saya belum berani komentar secara spesifik. Kalau teman-teman ada informasi mengenai nama pasiennya boleh dikirim ke kita sehingga kita bisa bantu perdalam surveillance-nya, gitu ya. Saya ingin menambahkan saja Pak Menkes, untuk juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati, satu, membeli obat ya, karena dari ada 4 jenis obat, ada 3 jenis obat ya, dari 5 yang tidak memenuhi syarat tersebut itu banyak dijual di online ya, sehingga kami sudah melakukan kerjasama dengan Menkominfo ya, untuk ada sekitar 1.400 tautan ya yang harus akan segera kami lakukan tindak lanjut sebagai bagian dari cyber patrolnya dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dan kemudian juga tadi merefer pada Pak Menkes, menjadi penting juga bahwa hati-hati untuk mengkonsumsi obat ya, kita tidak pernah tahu ada impurities apa ada di dalamnya, jadi sesuai dengan aturan yang ada. Tapi yang penting juga adalah selalu mencatat ya obat yang dikonsumsi, apakah itu swamedika di rumah ataupun nanti setelah ada di fasilitas pelayanan kesehatan, untuk selalu mencatat ya, sehingga nanti apabila ada kejadian seperti yang kita hadapi sekarang ini, dengan mudah juga nanti Badan POM bisa membantu untuk menelusur dalam hal ini. Saya nggak paham. Pengecekan dari pengecekan itu apakah dilakukan secara berkala setiap tahun atau per 6 bulan? Oh iya. Ya, Badan POM kan juga mempunyai sampling rutin ya. Perencanaan pre-market itu pada saat setiap brand atau jenis obat itu ingin didaftarkan mendapatkan izin edar, itu namanya pre-market. Dalam pre-market itu kan ada bahan baku. Nah, bahan baku itu juga bagian yang harus dilaporkan pada saat registrasi, di mana itu ada certificate of analysis yang harus disampaikan ke Badan POM, tapi juga ada kewajiban dari pelaku usahanya untuk juga melakukan pengujian sendiri itu ya. Kita melakukan evaluasi pada saat pre-market. Namun kita juga melakukan pengawasan dengan sampling dan pengujian di post-market terhadap produk yang setelah diberikan izin edar itu di peredaran, yaitu dilakukan. Nah, khusus untuk cemaran EGD-EG ini sampai dengan saat ini di dunia internasional belum ada standar yang untuk mengatakan untuk diuji. Nah, itulah kenapa kita tidak pernah menguji, karena memang belum dilakukan di dunia internasional pun. Inilah standar yang harus kita kembangkan sekarang, sehingga juga ada menjadi bagian dari sampling rutin dari pengawas obat dan makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Iya, dikaitkan dengan pertanyaan yang kedua nanti saja ya, karena itu sedang dalam proses sekarang. Terus yang pertama tadi apa sebelumnya? Oh iya, dengan sendirinya yang sudah tidak memenuhi syarat dengan segera kita keluarkan surat untuk segera melakukan penarikan. Karena yang melakukan penarikan adalah industri farmasinya. Melaporkan ke kami, dipantau oleh kami tentunya karena kan penarikan dari mana-mana ya, jalur distribusinya kan kita tahu. Ada PBF, mana-mana itu kita tahu, mereka yang melakukan penarikan dan melaporkan. Jadi obat barunya akan biaya kita, ya. Nanti kita yang memberikan itu ke seluruh rumah sakit yang ada pasien yang bergejala ginjal akut ini. Yang kami sampaikan datanya itu adalah data nasional. Jadi pasiennya masih masuk, tapi onsetnya gejala klinisnya itu udah minggu lalu atau 5 hari yang lalu. Kita lihat pasien yang masuk sekarang gejala klinisnya sesudah larangan itu dikeluarkan, itu turun drastis dari puluhan ke angka di bawah 10 dan sudah 2 hari ini kita belum amati. Ya. Memang sebelum ini kan keracunan karena senyawa ini udah cukup lama. Dulu ada beberapa metode perawatan yang dilakukan. Tapi fomepizol ini adalah yang paling baru dengan efikasi yang paling tinggi berdasarkan research dari para ahli farmakologi Indonesia. Rejimnya diberikannya, standarnya sesudah diberikan itu ada 4 kali pemberian selanjutnya. Jadi dia dalam bentuk vial, vial tuh kayak tabung kecil gitu ya dari gelas. Nah, satu anak diberikan satu bertahap, satu di awal kemudian 4 kali pemberian sesudahnya. Dan kita sudah lakukan tes kalau itu diberikan dengan dosis sesuai dengan analisa teman-teman di RSCM, itu perbaikan di ginjalnya terasa. Ya. Kecuali kalau memang ginjalnya sudah demikian rusak. Ya, kalau sudah masuk ke tahap stadium 3 itu ada angka kreatininnya saya lupa ya. Kalau kondisi kerusakannya sudah tinggi memang akan tetap sulit. Ya. Kenapa? Oh, kita kejarnya karena sekarang ada 250 tapi setengahnya sudah meninggal ya. Jadi ada 120-an yang sekarang masih ada di seluruh rumah sakit. Kita antara 200 sampai 500 vial kita membeli.